Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan materi dari bab 7, kelebihan dan kekurangan sentralisasi dan desentralisasi. Tugas hubungan pusat dan daerah. A. Pengertian dan istilah sentralisasi. Pengertian sentralisasi adalah sebuah pemusatan kekuasaan atau wewenang atas segala aspek yang terkait dalam masalah pemerintahan untuk kewenangan pemerintah pusat. Istilah sentralisasi sendiri tidak jarang digunakan untuk mencangkup masalah yang terjadi pada pemerintahan model lama di Indonesia sebelum adanya pembentukan dari otonomi daerah. Tujuan dari sentralisasi: 1. Meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Yang kedua, menjaga keseragaman dan standar. Yang ketiga, mempermudah pengawasan dan kontrol. Yang keempat, mengurangi konflik kepentingan daerah atau unit kecil. 5. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. B. Pengertian dan istilah desentralisasi. Pengertian dari desentralisasi adalah sebuah istilah yang mengacu kepada keorganisasian yang bersifat biasa atau secara simpel dan bisa menjadi definisi dari sebuah penyerahan yang memiliki sangkutan dengan sebuah kekuasaan. Istilah desentralisasi di bidang pemerintahan sendiri adalah pelimpahan dari wewenang yang dimiliki pemerintah pusat untuk sebuah satuan dari organisasi yang dimiliki pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah kepentingan yang digunakan pemerintah setempat bagi sekumpulan warga yang menempati wilayah tersebut. Tujuan dari desentralisasi: 1. Penangkalan dari sebuah pemusatan keuangan. Yang kedua, sebagai sebuah usaha untuk mewujudkan pendemokrasian dari pemerintah daerah yang terjadi untuk tanggungan kepada rakyat yang nantinya memiliki sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, untuk penyusunan sebuah program agar bisa memperbaiki keadaan sosial ekonomi dari tingkatan lokal hingga tingkatan yang nantinya lebih maju dan realistis. Berikut kelebihan dari sentralisasi. 1. Totalitarisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, adanya bentuk keseragaman dari pola pembudayaan masyarakat. Yang ketiga, organisasi akan menjadi lebih khusus dan efisien serta seluruh aktivitas dari organisasi tersebut menjadi semakin terpusat dan kemudahan dalam sistem pengambilan suara. Yang keempat, pengembangan beserta perencanaan dari beragam organisasi yang akan lebih terintegrasi. Yang kelima, pengurangan dari adanya redundancies yang menyertakan fasilitas dan aset lain yang berpengaruh di dalam masalah aset yang bisa digunakan secara bersamaan tanpa harus menyediakan aset yang sama walaupun untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kekurangan dari sistem sentralisasi. 1. Keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah bisa dihasilkan oleh beberapa kelompok yang berbeda di dalam roda pemerintahan pusat, sehingga untuk memutuskan suatu perkara membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, kualitas dari manusia yang bersifat robotik, tanpa kreativitas dan tanpa inisiatif. Yang ketiga, akan melahirkan sebuah pemerintah yang menjadi pemerintahan otoriter yang nantinya tidak akan mengakui hak-hak daerah. Dan yang keempat, adanya kekayaan nasional berupa kekayaan daerah yang telah tereksploitasi untuk menggenapkan segenap kepentingan segelintir penggunaan elit politik. Selanjutnya, kelebihan dari asas desentralisasi. 1. Struktur dari organisasinya merupakan salah satu pendelegasian dari adanya wewenang dan bisa menjadi paringan dari manajemen yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Yang kedua, merupakan alternatif sebagai upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat. Yang ketiga, pemerintah daerah tentunya tidak lagi harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat
untuk mengurangi masalah tertentu. Yang keempat, peningkatan hubungan kerja antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Yang kelima, lebih efisien dalam beragam bidang. Yang keenam, pengurangan pengaruh buruk dari birokrasi karena keputusan dalam mengelola masalah segera dilaksanakan. Berikut beberapa kekurangan atau dampak dari desentralisasi. 1. Sebuah organ dari pemerintah yang kian membesar hingga struktur dari pemerintah menjadi kian kompleks. Yang kedua, kesesuaian dan keseimbangan akan kian terganggu antara adanya beragam kepentingan pemerintah daerah. Yang ketiga, desentralisasi dari tutorial yang akan mendorong timbulnya sebuah paham akan kedaerahan. Dan yang keempat, karena terpakai banyak untuk berunding maka waktu yang dibutuhkan kian lama. Kesimpulan, sentralisasi memusatkan kekuasaan di satu titik untuk menciptakan kontrol yang kuat dan keseragaman. Desentralisasi membagi kekuasaan ke berbagai daerah atau unit agar lebih responsif dan mandiri dalam pengambilan keputusan. Sekian, itulah presentasi dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.